Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar Bapak Nuruddin beserta keluarganya, terlebih yang saya hormati dan Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, calon duyufur rahman, tamu Allah yang disayangi, yang dikasihi, dan bapak ibu semuanya yang mohon izin belum bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih yang mengundang saya sampai ke sini. Bunda terima kasih, atur nuwun atas kesempatannya. Dan yang harus selalu diutamakan yaitu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus diutamakan? Karena diantara saudara-saudara kita yang sakit, alhamdulillah Allah masih mempercayakan kita sehat. Alhamdulillah. Diantara saudara-saudara kita yang pagi menuju siang ini sibuk kesana kemari, sibuk di depan televisi, mungkin juga sibuk ngerasani gosip sana gosip sini. Alhamdulillah Allah berikan ibu kemudahan, sibuk tolabul ilmi, ngaji silaturahim di tempat ini. Insya Allah hakul yakin saja pulang dari sini Allah jamin hati, pikiran dan jiwanya tenang. Insya Allah perutnya kenyang. Wah aminnya banter ya bu. Nggih ngapunten. Iya bu, sengaja Ustaz cari sarapan. dan demikian, alhamdulillah kita syukuri. Yang lain yang harus disyukuri, alhamdulillah kita berada di rumah dakwah, masya Allah. Kalau ada di mana dekat rumah sakit Jogja itu ada teras dakwah, di Bantul ada bengkel dakwah, di Sleman ada gerobak dakwah, di sini rumah dakwah, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jalan surga kita semuanya. Salawat dan salam untuk teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah untuk beliau, keluarga, tercurahnya salawat kita untuk beliau dan keluarga sahabat hingga kita pengikutnya yang senantiasa ikhlas ittiba mengamalkan sunnahnya. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita dimudahkan oleh Allah bisa berziarah ke makam beliau. Di samping raudhah, bapak-bapak bisa 24 jam, ibu-ibu nanti menyesuaikan jam. Dan bagi yang belum ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah, tentunya nanti di akhirat harapan kita mendapatkan semuanya syafaat untuk masuk surga, rumah asli kita yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang rumah asli kita sesungguhnya? Karena kita ini gini-gini mantan alumni penduduk surga. Surga sudah ada karena sudah diciptakan lebih dahulu sebelum Adam dan Hawa. Kita ini genetiknya, darahnya jelas darah anak keturunan Adam dan Hawa. Otomatis darah keturunan mantan alumni yang pernah ada di surga. Kita nggak boleh mengingkari DNA kita, genetik kita, darah kita nyambung ke Nabi Adam, nyambung ke Siti Hawa sebagai nenek moyang kita. Berarti kita pernah nyambung, pernah ngalamin ada di surga. Dan kita harus kembali ke rumah asli kita, surganya Allah. Kenapa saya bilang harus kembali ke sana? Karena rumah kita di dunia ini, mohon maaf, mohon izin, bukan tempat tinggal bumi kita ini, tapi tempat meninggal. Bumi ini yang kita sedang tinggal ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Apa buktinya? 1922 ada yang sudah lahir? Pak Nyun Ngapunten, ada 1922 yang sudah lahir? Ini masnya paling kelahiran 1990 kan gitu?
2000 malah, oh mudah sekali. Masya Allah. Masnya yang lahir tahun 2000, masih yakin nggak 2122 masih hidup, Mas? Yang 1922 belum ada yang lahir kan? Tambah 100 berarti 2122, masih jamin masih hidup nggak kira-kira? Nggak ada yang bisa menjamin. Bu, orang Jogja ini peringkat usia tertingginya itu nomor 1 di Indonesia. Orang Jogja. Kenapa? Yang usia 80, 90 masih banyak di Jogja, masih sehat bugar. Ibu silakan ke Gunung Kidul, ke daerah Tepus, Nongkop, daerah-daerah pucung gunung, baik di Kulon Progo sana Kokap, baik di Gunung Kidul sana, daerah Tepus ke atas ke sana Rongkop sampai ke Sadeng sana. Anjir, tamu kinten. Anjir, kata anjir Tenggung Kidul. Nah, daerah Semen pokoknya sak Gunung Kidul sing pucung-pucung gunung niku nggih. Rata-rata itu 80 90 tuh jalannya nggak pakai sendal, ngangkut bawaan hasil bumi, baik kayu bakar masih kuat jalan. Banyak 80 90, makanya di Jogja terdata sebagai provinsi yang harapan usia hidupnya tertinggi di Indonesia. Kenapa orang Jogja itu nerimonan, nerimo ing pandum, artinya orangnya tuh nggak gampang terpengaruh oleh apa-apa, orangnya nerimonan. Itu di Jogja. Semoga juga di sini, G. Insyaallah. Karena saya lihat ini wajahnya wajah-wajah orang ikhlas, wajah-wajah yang soleh-solehah, wajahnya cerah-cerah, meskipun saya tahu banyak masalah. Nah, gitu. Kalau orang nggak punya masalah berarti sudah meninggal. Yang meninggal pun punya masalah, dia belum tentu masuk surga. Kita di dunia kalau punya masalah berarti sedang disayang Allah. Bedanya ada masalah yang dibuat karena dosa kita, ada masalah yang dikasih Allah ujian ketaatan kita. Itu saja. Jadi masalah ibu yang dihadapi sekarang itu karena iman dan ketaatan, atau masalah kita yang diuji Allah ke kita karena perbuatan dosa. Kita yang bisa menjawab. Yang mau ke tanah suci, siap-siap, ujiannya banyak loh. Setan sesungguhnya tuh adanya di sana, Pak, Bu. Betulan. Mau tahu setan sesungguhnya dalam wujud manusia dan jin tuh ada di sana. Indonesia mah nggak seberapa. Alhamdulillah, qadarullah 10 tahun saya pulang pergi bimbing jamaah. Jadi tahu, dan mau tahu karakter asli manusia, karakter asli suami ibu, karakter asli anak ibu, karakter asli teman rombongan ibu tuh di sana, di tanah suci. Jadi kalau di sini mah tipu-tipu, ya masih ketutupan penampilan, masih ketutupan jabatan, masih ketutupan ya karena orangnya baik, tapi kalau udah ke tanah suci, jalan bareng, tidur bareng, makan bareng, ibadah bareng tuh sifat aslinya ketahuan. Apa dia emosinan, apa ndak sabaran, apa gampang baperan, apa gampang mutungan, apa borosan, apa gampang ngomentarin orang. Itu sifatnya kelihatan di sana. Di sini nggak bisa, kebuka semua. Nah, karena itulah yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Berarti nggak usah punya tempat tinggal. Oh, harus. Alhamdulillah saya di Jogja, lahir di Jawa Barat, di Jogja alhamdulillah baru 21 tahun. Saya tinggal di Jalan Bantul KM7 Kasongan. Istri alhamdulillah baru 3 anaknya. Anak pun kita. Anaknya langsung waduh udah beripun. Alhamdulillah santri saya ada 30 anak, santri mukim 25, sisanya santri bina, sisanya santri ngalong dan TPA. Tadi saya belajar sama anaknya Pak Nurdin, Masya Allah, alhamdulillah. Ta'arufnya sudah nih, nama saya Ahmad Andres Bahari, panggilannya Pak Andres. Kalau di pondok panggilannya Abi, Abi itu artinya Bapak. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kenapa kita harus banyak bersolawat? Supaya nanti di akhirat dapat syafaat masuk rumah asli kita. Mana rumah asli kita? Surganya Allah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Maaf, setiap masuk masjid syarat ketentuan berlaku. Masuk keraton pun syarat dan ketentuan berlaku. Masuk rumah Pak Nurdin yang megah ini, yang berkah ini, insya Allah syarat ketentuan berlaku. Apa?
sendal dilepas. Gitu Pak? Boleh. Syarat ketentuannya iya toh, sendal dilepas. Walaupun boleh aja masuk pakai sendal. Yang kedua ngucap salam dulu, jadi itu lebih penting. Salam, lepas sendal, ya duduk di tempat yang sudah disediakan. Kalau ada yang keluar baik makanan, kotak infak tolong disiapkan. Kan begitu, karena ini pengajian. Enggak ada kotak infak? Wah, alhamdulillah bagus sekali. Alhamdulillah, ya berkah. Tapi di sini juga kena kayak orang Jogja nggak? Di Jogja ini semua yang acara berakhiran an itu mesti ada santapan. Ya loh, arisan ada makanan, mantenan ada, acara nopo sing akhirane an, tebak aja. Selapanan, sawalan. Apalagi yang acara di Jogja yang akhirane an, sekatenan, mesti ada makanan, karena itulah hebatnya Indonesia. Kalau di Arab Saudi, di Mesir ngaji nggak mikir, ada macam-macam. Di Indonesia ini biasanya ada santapan jasmani, baru santapan rohani. Monggo, ini kita santapan rohani dulu ya. Gitu, dan saya nggak boleh lama-lama karena nanti takut santapan jasmaninya keluar. Kalau nggak keluar berarti ngajinya rodo aneh di Jogja nih. Nggak ngarep itu, tapi semuanya lillahi ta'ala. Minta rahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'aruf sudah, muqaddimah sudah, baru kita ke intinya. Minta rahmati Allah Subhanahu wa taala, akad yang diberikan kepada saya itu zikir dan doa. Zikir dan doa untuk kemudahan ridho Allah. Karena sesungguhnya yang dicari di dunia ini 3. Bapak minta rahmati Allah, mohon diingat, dicatat. Apapun aktivitas kita di dunia ini yang dicari cuma 3. Dan 3 yang kita cari di dunia ini ada dalam doa dan zikir yang baiknya dibaca minimal 5 kali sehari semalam, termasuk dibaca saat-saat di sana. Dan yang 3 ini mahal dapatnya, nggak gampang. Mudah bagi yang istiqomah, susah bagi yang tadi kurang ikhlas. Makanya kajiannya cahaya ikhlas. Ya, cahaya ikhlas tuh Masya Allah nanti terpancar. Kalau orang udah ikhlas itu enteng. Tanda ikhlas itu enteng. Ikhlas itu untuk beramal. Kalau ada musibah bukan ikhlas, namanya ridho. Temen, tetangga, kenalan, utang gak bayar-bayar, kudu ikhlas apa kudu ridho? Wah, gini pripen. Bu, tanggane temennya, saudaranya ngutangi gak bayar-bayar, kudu ikhlas napa ridho? Mesti bab pertanyaan ini gitu kan. Kudu ditagih dulu, ikhtiarnya kudu diingatkan. Bu, jenengan pernah tak pinjemi lo, nyun ngapunten sudah ada belum ge? Nah, belum misalnya. Ya, kalau Mbak Buta agak sensitif, makanya insya Allah pulang dari sini utangnya lunas semuanya. Sing amine banter mesti itu utangnya mas banget. Cicilannya ge. Insya Allah. Yang mau umroh buatan usah khawatir. Saya 2010 pertama kali umroh tuh punya utang, tinggal masih ngontrak. Utang saya apa? Kreditan motor waktu itu. Tinggal masih ngontrak di pinggir kali. Mau bayar kontrakan bingung. 2 bulan lagi selesai. Motor masih 2 tahun. Kerjaan masih belum jelas. Qadarullah ada yang berangkat ke saya umroh 2010 gratis gara-gara istrinya milih ke Singapura, nggak mau ke Tanah Suci. Suami ini stres, Ustadz, saya tuh stres pusing. Istri saya mau tak daftarkan umroh, milih jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia. Belum mau, belum sempat, belum pede ke Tanah Suci. Daripada saya sendirian, Ustadz tolong kancani. Saya juga belum pernah ke sana ya Pak. Udah apa-apa. Tadi saya belum pernah ke sana ya Pak. Paspor aja nggak punya. Nggak usah, pokoknya udah KTP Ustadz aja sama kakak. Cukup, mau tak ngurus nanti. Qadarullah Ramadan 2010 itu kali pertama saya ke sana. Saya minta di sana cuma dua hal. Ya Allah, kembalikan saya ke sini tiap tahun dengan caramu. Yang kedua, lunasi hutang saya. Udah itu aja. Pulang dari sana, qadarullah alhamdulillah didaulat jadi pembimbing sampai sekarang. Jadi yang sampai ke sana itu bukan yang punya uang, tapi yang diundang. Beneran. Yang sampai ke sana itu bukan yang punya uang, tapi yang diundang.
Banyak orang punya uang, kalau Allah udah nggak ngundang nggak bisa. Demi Allah. Banyak orang di Jogja, di Indonesia punya uang banyak, tapi kalau Allah nggak ngundang nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk orang yang sudah siap naik pesawat, kalau Allah nggak ngundang nggak bisa. Baru mau masuk pesawat, naik tangga, pesawatnya dia bisnis kelasnya Garuda Indonesia, bayarnya mahal sendiri, baru naik tangga pertama karena serangan jantung. Banyak ada. Besok mau berangkat, hari ini sakit sampai di ru'yah, akhirnya nyerah, nggak bisa berangkat, gagal 3 kali. Ada begitu. Sampai sana ditolak visanya, nggak ada mahromnya, ada yang begitu. Sampai sana nggak ngelihat Ka'bah, ada yang begitu. Sampai sana pusing, migrain kepalanya, vertigo kalau diajak jamaah, tapi diajak makan di restoran dan belanja tawaf di mall nggak migrain, sehat. Ada banyak. Sampai sana, aduh Ustaz, kok saya nggak merasakan apa-apa ya, tawaf sa'i biasa aja, tapi saya kalau ngelihat belanjaan itu kok seneng ya. Lah itu sifat asli manusia akan terbuka di sana. Benar mati Allah SWT tadi akadnya zikir dan doa. Sebelumnya ayatnya kenapa kita harus berzikir dan berdoa. Monggo surat Al-Baqarah ayat 152. Dalilnya surat 2 ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Cek 5 juta, cek 10 juta. Kamu? Anjay, Pak, anjay. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur. Kufur itu artinya mengingkari nikmat Allah. Syukur artinya terima kasih. Habis terima jangan lupa dikasih. Itu versi kita syukur. Tapi versinya agama, syukur itu tasarrufu nikmatillah limardhatillah. Menggunakan nikmat karunia Allah untuk di jalan Allah. Menggunakan nikmat Allah untuk di jalan Allah, itu artinya syukur. Ibu bapak menggunakan nikmat Allah apa? Sehat. Alhamdulillah, qadarullah, istri saya di rumah sakit Sarjito, di penyakit dalam. Mesti istri saya bilang, ya jamaah dikabari, sekarang banyak penyakit. Sarjito saja hari Minggu saja operasi sekarang. Dulu Sarjito operasinya hanya Senin sampai Jumat, nambah Sabtu. Sekarang hari Minggu pun, Ahad pun operasi di rumah sakit itu. Kenapa? Banyaknya orang sakit. Saking antrinya orang mau dioperasi, hari Minggu pun ada operasi sekarang. Baru tahun ini, tahun sebelumnya nggak ada. Insya Allah yang rajin ngaji kayak ibu-ibu nggak gampang sakit. Paling sakitnya puskesmas, pusing-pusing, kesel masuk angin. Itu pun tergantung tanggal biasanya. Sekarang tanggal 24. Mesti yang puskesmas ada. Karena gajiannya 26. Dia nggak sabar dulu 2 hari lagi. Ya Allah, gajian saya. Nah, puskesmas dia. Apalagi yang gajiannya tanggal 1 sampai tanggal 5, mesti dia pusing, kesel masuk angin. Dan saya tahu biasanya anak cucu ibu, anak-anak sama sekarang, termasuk bapak ibu yang masih aktif kerja, saya tahu gaji bapak ibu rata-rata 11 koma. Tanggal 11 sudah koma. Habis buat kemana-mana gitu. Singguyung ngalami mesti. Ngapunten, yang tersinggung berarti merasa. Bersyukur kata Allah, ingatlah kepadaku, jangan kau kufur, bersyukur kepadaku. Fazkuruni azkur, ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah salah satu cara dan tujuan agar kita dapat yang kita butuhkan. 3 tadi. 3 hal yang dibutuhkan manusia dalam satu doa 5 waktu baiknya dibaca. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah tujuan cita-cita hidup manusia di dunia sesungguhnya. Ya Allah, aku mohon ridhomu. Ridhonya Allah. Bagaimana Allah bisa meridhoi kita kalau kita ibadah beramalnya kurang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kau beribadah kepadaku kecuali dengan ikhlas kepada Allah dalam agama. Jadi untuk dapat ridho Allah, syarat nomor 1 setiap ibadah kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni, semua yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhlas itu dalam beramal pokok dan penting. Bagaimana dapat ridho Allah? Kalau hidupnya, kalau ibadahnya tidak ikhlas. Apa tandanya? Banyak orang sekarang tuh, mohon maaf ya, ingkar janji, padahal dia udah sumpah loh. Dia udah janji. Ibu bapak, sadarkah bapak ibu tiap hari ibu bapak janji sama Allah? Dalam sholat sebelum baca Fatihah, bapak ibu sudah ikrar janji loh sama Allah. Apa kalimatnya? Inna sholati wa nusuki wa ma lillahi mati lillahi karena Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kita ikrar itu 5 kali kan Bu? Halo, ini doa apa? Dalam doa apa ini? Iftitah. Doa iftitah itu doa yang dibaca setelah takbir. Takbir kan pengagungan, pengesaan Allah Subhanahu. Terus kita janji inna sholati wa nusuki, kan gitu bacanya. Doa iftitah emang ada 2 versinya, Allahumma baid-baidna sama Allahu akbar kabira. Dua-duanya benar, ada dalilnya. Yang nggak benar yang nggak baca iftitah gitu. Wah, aku baid-baidna ora iso, aku kabiro. Tetep dua-duanya benar. Yang kabiro ya betul, Allah akbar kabiro, Allahumma kasih subhanahu wa ta'ala wasilah, ini wajhatu wajhiyah, kan gitu. Atau Allah baid-baidna, itu dua-duanya benar, ada dalilnya. Jangan merasa yang lebih benar. Aku Muhammadiyah, aku baid-baidna. Enggak boleh begitu, itu bukan milik Muhammadiyah. Itu ada hadisnya. Allah akbar kabiro, aku NU. Enggak bisa begitu, itu bukan milik orang NU. Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Yang enggak benar, yang enggak baca iftitah. Karena Allah enggak nanya sholatmu alirannya apa. Yang penting sholatnya lillahi. Gitu maksudnya. Bener ya, nggak sholat. Laiji lebih lagi, bukan masalah aliran enokong ya Pak. Jadi kita ini sudah janji loh, sudah ikrar sama Allah bahwa sungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Tapi kita sering ingkar janji. Nah, maka dari itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat ridho Allah, kita harus betul-betul memurnikan. Karena ikhlas itu artinya memurnikan segala sesuatu hanya untuk Allah. Cahaya ikhlas, orang yang ikhlas itu senantiasa tandanya satu apa? Enteng. Tahu enteng? Bahasa Jawanya entengan, ringan. Ndak karena pujian, ndak karena apapun, entenganlah bahasa kita. Tapi ketika, ayo dipoto sih, nah ini bahaya. Ayo foto bareng sih. Nah, sekarang itu banyak orang entengan ngasih makan nasi kotak di mana-mana di jalan, tapi kudu dipoto sana sini. Ini yang kadang merusak keadaan. Saya pernah lihat orang gila Bu, ini maaf ya, orang gila, bener ODGJ. Gak pakai baju, setengah telanjang, tak kasih nasi kotak, dikasih nasi kotak. Kan sering tuh ada Jumat berkah, yang mulung-mulung di makanan kan, di tong sampah, kasih. Ya, ada pemulung lewat, saya kasih. Ya maaf, orang gila nggak dibuka sama dia, nggak mau, dikasih ke pemulung, jalan lagi dia, udah kenyang apa gimana? Tapi ketika kita ngasih ke pemulung, foto dulu Pak. Ilas mana kira-kira? Ilas orang waras apa ilas orang gila? Oh gitu. Tuh. Bukan berarti yang dipoto salah, mungkin buat laporan. Tapi foto-foto berarti orang gila aja ngasih dia nggak peduli, ya toh. Di hadapan Allah bisa jadi yang besar pahalanya itu orang gila loh. Coba kalau Jumat berkah pagi sore, ibu pinggir banyak loh sekarang Jumat berkah pagi sore itu. Ngasih makanan, dropping makanan gitu. Oh kurang dekat. Oh Masya Allah. Ya, gitu Bu. Jadi ikhlas itu memurnikan segala sesuatu hanya untuk Allah. Wah, dipotong nggak peduli. Sepenting lillahi ta'ala. Kalau sudah ikhlasnya itu terpancar, hanya memberi, tak harap bagai sang menyinari. Alhamdulillah, alumni TK mana ini Pak? Rumah dakwah sangat, Masya Allah hafal. Nah itu ikhlas tuh bahasanya gitu.
hanya memberi taharap kembali bagai matahari sang surya yang gitu. Kita nggak mau loh foto ada matahari karena backlight ya toh. Tapi matahari nggak pernah minta ditagih janji, tetap aja nyinari gitu. Kita tersinar ini saat ini tidak ada matahari, mendung tapi tetap bersinari. Masya Allah. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya keikhlasan itu tandanya entengan, gitu. Ya entengan lakukan sesuatu dan nggak pengen banyak di foto sana foto sini untuk zaman sekarang. Tapi bicara kita mau zikir, bagaimana zikir yang ikhlas, bagaimana zikir yang betul-betul diridhoi Allah, apakah dengan tangis-tangisan? Belum tentu juga. Bener mati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat yang ke tanah suci. Ini saya, boleh sepakat boleh tidak. Ada jamaah keluar dari hotel, berapapun orangnya, saya buat baris kayak anak TK, tiga jejer ke belakang, saya di samping. Ayo kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kelihatan yang betul-betul ikhlas karena Allah, baru labbaik aja dia udah sesek. Labbaik Allahumma labbaik. Yang setengah ikhlas, tasku ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Taat pelan-pelan, baik iya. Sing membuat gumun aneh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu. Tat pelan-pelan foto sini dulu tat. Ini kan istana raja tat, labbaik iya. Dari situ udah kelihatan kalau yang umroh. Boleh foto-foto, tapi kalau udah talbiyah keluar dari hotel, tahan dulu. Nih buat yang umroh nih, ini penyakit biasanya. Karena keluar hotel kan malam-malam, biasanya umrohnya jam 12 malam orang Indonesia itu. Ya kan Pak? 10 malam jam 12 selesai jam 3, selesai jam 12. Kalau saya milih jam 12 ya, setelah makan selesai jam 12 keluar hotel, selesai jam 3, nggak boleh pulang mulai saya suruh di lantai 4 saja sana nunggu subuh. Terserah mau tidur, mau jumpalitan, mau gimana, mau gue sepenting rampung sa'i, tahalul, naik ke lantai 4, tahajud bareng, nunggu subuh. Itu kan capek, tapi kelihatan jamaah tuh Bapak Ibu, bukan nggak boleh foto, silakan. Tapi kalau sudah keluar hotel, labbaik Allahumma labbaik, tenang anteng bahwa kita sedang memenuhi panggilan Allah. Kenapa labbaik aku Allahumma labbaik? Aku penuhi panggilanmu. Jadi yang sampai ke sana yang dipanggil. Tapi ibu-ibu yang belum dipanggil gak usah khawatir. Allah manggil kita Bu sehari semalam 20 kali supaya dicukupi sama Allah bisa ke sana. Insya Allah walaupun nggak jamin, orang yang dipanggil ke tanah suci biasanya dia sudah lolos panggilan Allah yang 20 kali dipanggil. Bu, Allah manggil kita sehari semalam 20 kali loh. Apa? Hayya 'alas shalah. Yang mau selamat sini kata Allah. Kan sholat itu kan bekal selamat. Jika amalnya baik, jika sholatnya baik maka amalnya baik. Tapi jika sholatnya rusak maka amal yang lainnya rusak. Hadisnya sahih. Hayya 'alas shalah, yang mau selamat kata muazin. Sini. Berapa kali manggilnya? 2 kali kali 5. Di sini azannya berapa kali gitu Bu? 5 kali itu azannya? Berarti 10 kali kan? Panggilan yang kedua, hayya 'alal falah, yang mau sukses, yang mau selamat, yang mau jaya hidupnya, sini kata Allah. Yang mau menang di sini maknanya sukses, selamat kan gitu. Sini kata Allah. Berapa kali manggilnya Allah? 2 kali, sekali panggil kali 5 berapa? 10. Berarti diajak selamat dipanggil 10, diajak sukses, menang, bahagia, tercukupi rezekinya 10 kali. Gitu Bu. Berarti sehari semalam Allah manggil berapa kali? 20 kali. Sekarang contoh gampang, ibu punya anak laki perempuan, punya cucu laki perempuan, dia ngakunya lapar, ngakunya butuh uang buat jajan, butuh uang buat beli kebutuhan sekolah, butuh uang buat bangun rumah, butuh uang buat pengen punya kendaraan. Anak ibu nih Bu, aku butuh ini, tolong Bu. Ibu udah nyiapin makanannya karena dia ngakunya lapar. Ibu sudah nyiapin uang jajannya karena dia pengen jajan di sekolah. Ibu sudah nyiapin uangnya karena dia pengen bikin rumah. Ibu sudah nyiapin uangnya Bapak karena dia pengen beli kendaraan. Uangnya, Dek, sini loh, kamu katanya lapar, ini makananmu di meja sini. Anak kita bilang, mengkose. Ibu manggil 20 kali, kamu katanya lapar, ini loh makananmu di sini. 20 kali ibu manggil, kira-kira anak nggak datang-datang diapain Bu?
Ibu masak enak-enak buat anak gitu. Makanan pesenannya anak sudah jadi di atas meja, ibu, anaknya dipanggil, le, dek, sini, ini makanannya loh, sudah jadi. Kamu tadi bilang lapar, nanti dulu bu, aku ngantuk. Nanti bu, kan bisa jam 1. Padahal makanannya sudah terhidangkan jam 12. Anak kita bilang, nanti jam 1 kan bisa saya makan. Nanti 2:30 kan bisa saya makan. Mengkosela bu, saya sibuk kerja. Makanan sudah tersedia jam 6 sore, dia ngakunya lapar, pengen makan malam. Dek, ini lo makan malammu sudah jadi, pena. Nanti bu, kan bisa jam 8 saya makan. Nanti bu, bisa saya makan jam 12. Nanti bisa saya makan sekalian tahajud jam 3. Enggak ya. Ya. Kira-kira ketika ibu bapak masak makanan kesukaan anak yang dibutuhkan anak, kita panggil dia mengkose sama menanti-nanti, kira-kira ibu kecewa nggak? Kecewa. Nih makanan dipanggil 20 kali, anak kita nggak datang-datang, nih makanan dilempar apa dibiarkan? Dibiarkan. Allah tidak demikian. Tetapi ketika panggilan Allah 10-20 kali nggak dituruti dalam satu hari, Allah kasih seperti dalam surat Toha, surat ke-23 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jika engkau berpaling dari panggilanku, peringatanku, maka kujadikan hidupmu sempit. Hati-hati, sebetulnya hidup ini sederhana kok kalau mau rezekinya gampang. Beneran, kalau mau rezeki gampang tuh sederhana. Pertama, yang masih punya orang tua, muliakan, bahagiakan orang tua, rezekimu akan seperti raja. Jadikan orang tua raja, maka rezekimu akan seperti raja. Itu bener. Yang kedua, panggilan Allah diutamakan, sholat tepat waktu aja, insya Allah rezekimu pasti cukup. Nggak mungkin Allah nggak nyukupin hambanya. Berarti sholatnya karena rezeki kita? Enggak, sholatnya lillahi ta'ala. Tapi karena sholatnya lillahi ta'ala, tepat waktu panggilan Allah dituruti, mesti dicukupi. Mana dalilnya? Lihat surat 16 ayat 97. Ini Quran semua yang bilang. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh, kana lahu hayatan thayyibatan, maka aku jadikan baginya penghidupan yang baik. Itu Quran yang bilang, bukan hadis. Kalau hadis masih ada sahih nggak sahih, kalau Quran jelas. Yang ketiga, suka berbagi, nggak pelit. Kunci rezeki mah itu jane sebetulnya, jadikan orang tuamu raja. Kalau masih hidup, maka rezekimu seperti raja. Yang kedua, panggilan, penuhi panggilan Allah tepat waktu, berjamaah, mesti dicukupi sama Allah, makan turah-turah bakalan. Yang ketiga, kalau punya rezeki, berbagilah, insya Allah nambah terus rezekinya. Jadi kunci rezeki ke tanya pesulap merah misalnya. Kunci rezeki tanya dukun ngapain? Jelas syiriknya, jelas macam-macamnya. Nah, kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi, zikir kita harus lillahi ta'ala, murni hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah hanya akan diberikan kepada orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa ikhlas, bagaimana caranya bu? Ya, belum kita zikir doa ya. Supaya kita bisa ikhlas, bagaimana caranya? Tadi saya singgung lagi, seperti lagu yang disebaratkan, matahari hanya memberi tak harap kembali. Supaya bisa ikhlas, yang lain apa? Jangan ingin selalu dilihat orang. Yang mau umroh nih hati-hati bu, pak, izin. Habis tawaf biasanya pada pegel. Habis tawaf 7 putaran, mendekati rukun makom Ibrahim, sholat sunnah di belakang makom Ibrahim kan pak. Biasanya pada foto di situ tuh. Pada foto pak. Normal, nggak apa-apa pada foto. Tapi tahan dulu, jangan ngeser dulu lah. Udah foto, segera minum jam-jam. Kan ada doanya minum jam-jam dulu. Minumlah segelas, 2 gelas, 3 gelas. Nggak apa-apa, jangan kepikir, nanti beser ke kamar mandi, kamar toiletnya jauh. Jangan. Gak boleh Cih, maturun kok di surga gak pesan datang. Alhamdulillah panjang umur sehat. Tapi yang antri dari ya? Anjir, alhamdulillah. Jadi gak usah kepikir nanti beser, gak usah kepikir nanti kepuyuh terus, gak usah. Udah minum saja, duduk, minumnya tangan kanan, baca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan wa syifaan min kulli da'in wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan gitu doanya. Ya minimal kalau nggak bisa panjang Ustaz, bismillah duduk. Nggak usah kepikir kepuyuh, beser nggak usah.
kaki pegel, linu, lututnya sakit, persendiannya karena 7 putaran 1 jam, ada 1 jam setengah tergantung orang. Diusap-usap, dibasuh-basuh pelan-pelan, jangan sampai ngotori, bikin licin lantainya, pelan-pelan diusap sambil sholawat, ya Allah kuatin kaki saya, ya Allah saya belum sa'i. Nah begitu, tapi nggak salah Pak, lagi minum jam-jam, foto-foto jam-jam nih, jam foto gitu ya, share kan begitu. Nah jangan selalu ingin dilihat orang. Kalau terpaksanya dilihat, cukup keluarga kita aja. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai tawaf, doain ya Dek, ini mau sa'i, monggo. Tapi kalau punya medsos Mas, hati-hati, medsos itu yang diharapkan kan cuma like toh. Gitu kan Pak? Alhamdulillah saya sudah selesai tawaf, ini mau minum jam-jam. Nah, kirim sama dia. Udah minum jam-jam dilihat, kok nggak ada yang like, sakit hati dia. Kan gitu. Ada yang komentar, udah saya belum bro, belum nih, sainya katanya susah ya. Akhirnya dia jagongan malah. Bukan menyiapkan bagaimana naik ketika Bukit Sofa dia harus baca apa, menuju Bukit Marwah dia baca apa, di pertengahan antara lampu hijau itu dia baca apa, kan ada tuntunannya. Jangan selalu ingin dilihat orang. Tapi kalau untuk melaporkan ke keluarga sendiri sebagai tambahan doa dan ucapan syukur, monggo. Tapi ngeser-ngeser di banyak grup mah jangan. Kasihan. Kadang orang pegel Pak. Udah ke keluarganya dia pengen ke grup pengajiannya. Wah, ke rumah dakwah biar tahu tafsir. Doain ibu-ibu, kami baru selesai sa'i dan tahallul nih. Doain ya, kita mau tahajud bareng. Silakan yang punya hajat kirim sini doa-doanya, ntar saya doain. Satu sisi itu baik, tapi Allah tahu isi hati manusia. Hati-hati yang umroh, makanya godaan terberat ibadah itu ya di sana. Setannya terbanyak ya di sana. Godaannya di sana, berat sekali godaannya. Selesaikan dulu umroh yang pertama. Ya Allah, niat saya nge-share karena Allah sebagai dakwah. Boleh kalau niatnya sebagai ajakan baik, dakwah tuh boleh. Tapi lihat kapasitas kita apa. Kalau kita dai, ustadz, mubalik, monggo. Tapi kalau kita orang biasa, nge-share biar jadi ajakan tuh belum tentu di zaman sekarang. Nah, jadi apa Bu? Jangan ingin dilihat orang, jangan ingin selalu dilihat orang, mengharap tanggapan komentarnya orang. Itu tanda cahaya ikhlas. Lainnya apa? Terakhir, supaya senantiasa terjaga keikhlasan kita dalam ibadah, entengan, jangan ingin dilihat dan dipuji orang. Yang terakhir, ingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, doa, ya Allah terimalah ibadah saya. Apa doanya? Sebetulnya ada doa yang bisa ibu praktekkan agar diberikan selalu keikhlasan dan keistiqomahan. Apalagi di depan Ka'bah nanti. Nah, kita doa. Apa doanya? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnik ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah jadikan hamba orang yang selalu berzikir kepadamu, ingat kepada Allah. Istiqomah, ingat kepada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husnik ibadatik, dan hamba khusyuk, istiqomah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Udah hafal? Bingung semua? Oke, yang hafal saya kasih door prize, next saya mana ini ya. Nah, kalau boleh nanti PA saya nanti tak kasih doanya. Itu doa Rasulullah SAW. Saya kira itu cahaya keikhlasan, modal ikhlas. Dan kenapa kita zikir? Saatnya kita berzikir. Saya punya majelis duha memang. Ya alhamdulillah, yang mungkin tak tahu ada majelis duha di kota Jogja, ada majelis duha An-Nasir Sorgenen sana, ada majelis duha Aridho di Sleman, ada majelis duha Kulon Progo, ada majelis duha Bantul, ada majelis duha Sleman yang paling banyak majelis duha itu. Apa itu majelis? Majelis itu perkumpulan baik, kumpulnya orang-orang baik seperti majelis rumah dakwah ini. Ini perkumpulan orang baik, insya Allah rezekinya baik, nasib hidupnya baik. Duha itu apa? Duha itu waktu duha. Kapan waktu duha? Saat matahari setinggi tumbak, yaitu 6:30 sampai jam 11-an. Ada yang mengatakan waktu pokok atau tengah-tengah duha itu apa? Saat anak unta mulai kepanasan. Artinya jam berapa? 9 sampai 10 itu waktu duha yang terbaik. Nah, jadi saya ada majelis duha. Kalau sholat duha saja sayang.
Ya, Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Rasulullah kadang sholat 2 rakaat, kadang sampai 8 rakaat. Banyak, ada yang sampai 12 rakaat. 2 rakaat itu seperti sedekah dengan 360 ruas tulang. Jadi ibu yang sering encok, pegel linu, puskesmas, pusing, kesel, masuk angin, itu kurang duha biasanya. Kalau duhanya rajin nggak akan. Nyun ngapunten, suntik oli itu katanya 250.000 loh sekali suntik. Seminggu 2 kali. Yang gampang kreket-kreket, nyari osteoporosis, itu kan suntik oli kan di rumah sakit 250 atau 300 saya nggak tahu tuh. Itu kan katanya 2 kali seminggu. Ada yang katakan seminggu sekali, tergantung ke ininya, kerepotannya, kesakitannya. Sebetulnya boleh ikhtiar seperti itu, tapi kalau ibu istiqomah duha, kata Rasulullah SAW, sholat duha, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita sedekah dengan 360 ruas tulang. Allah yang nyiptain kita, jadi Allah tahu ruas tulang kita ada 360 ruas tulang. Kata Rasulullah, Allah minta sedekah setiap harinya, minta bayar pajak sehat setiap harinya. Dengan 3 hal. Pertama, singkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu sama dengan sedekah 360 ruas tulang. Yang kedua, bersihkan kotoran yang ada di masjid, kata Rasulullah. Kalau kotor masjidnya. Saya alhamdulillah sampai S2 saya tinggal di masjid. Ya, saya ini dulunya jamesbon, jaga masjid dan kebun. S1 saya di UIN, S2-nya di UGM, itu tinggal di masjid, saya di Asidiki sana, Demangan. Ya alhamdulillah, pokoknya tinggal di masjid itu nikmat. Termasuk dapat jodoh, istri saya perawat juga dijodohkan dengan yang punya masjid. Alhamdulillah. Ya salah satunya begitulah, alhamdulillah. Qadarullah. Masuk Jogja 2001. Jadi ya sekarang baru 20 tahun, alhamdulillah. Masya Allah Bu, sholat duha itu bersihin di masjid dulu karena saya marbot masjid, yang bersihin masjid. Ya sholat duha, atau kalau nggak bisa nyikirin gangguan di jalan, bersihin masjid nggak bisa, sholat duha 2 rakaat itu sama dengan sedekah dengan 360 ruas tulang kita. 4 rakaat sholat duhanya apa? Dicukupi kepinginnya apa hari itu. Dicukupi, ibu pengen apa? Allah cukupi. Ustadz saya mau pengen sehat. Karena nikmat terbesar setelah iman Islam adalah nikmat sehat. Ibu, setelah iman Islam itu nikmat sehat. Banyak orang kaya nggak sehat, buat apa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya nikmat harta itu nikmat terakhir, nikmat termahal itu nikmat iman, nomor 2 sehat. Betul, karena kaya itu sehat tuh nggak mesti kaya. Ya, kaya belum tentu sehat, tapi kalau dia sehat insya Allah kaya jiwanya, kaya hatinya, jasmaninya. Masya Allah. 4 rakaat dicukupi pinginnya apa? Apa pinginnya? Sehat, dicukupi sehatnya. Pinginnya apa? Rezeki lancar, jualan laris, kerjaan gampang. 4 rakaat. Nah mudah-mudahan rumah dakwah ini bisa mengadakan majelis duha. Sholat duanya sendiri-sendiri, nggak berjamaah. Yang berjamaah itu di TK Pak. Gitu. Di sekolah anak saya SD Muhammadiyah duhanya berjamaah, nggak apa-apa. Kita udah gede, jangan sendiri-sendiri, karena dalilnya kalau di sekolah, di TK, di SD buat latihan, pembiasaan. Kalau kita sendiri-sendiri duhanya 8 rakaat. Apa 8 rakaat? Allah akan catat kita sebagai orang yang taat. Orang taat nih, tiap hari 8 rakaat sholat duhanya. Kalau 12 rakaat, Allah buatkan rumah di surga. Saya Bu baru punya rumah 2014 baru punya rumah setelah 7 kali jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Saya nikahnya telat, saya 2006 baru nikah pasca gempa. Jadi kontraktor saya sampai 2006 sampai 2014 saya kontraktor 7 tempat, kontrak sana kontrak sini. Selama jadi kontraktor saya ya Allah capek, ya Allah tiap tahun bayar kontrakan. Sudah 7 kali pindah saya tempat kontrakan, ya Allah. Berikan saya rumah tempat tinggal yang baik, tanpa kredit, tanpa riba, ya Allah. Qadarullah, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala 2014 ada saudara yang lagi sakit, merasa didoakan sembuh. Mas Andre sudah punya rumah belum? Belum. Udah tuh rumahnya Pak D, bayarin aja. Nggak punya uang ya? Terserah karmu, ikhlas, cukup berapa Pak D ya semono wae. Tak bayar 2 tahun pripun cicilnya? Terserah sakarmu. Penting rumah itu payu sih ditempati sama dirimu. Alhamdulillah tuh jalannya Allah ada Bu. Bagi Allah tuh mudah. Saya nggak ngarep, beliau juga nggak tahu. Saya sebagai guru ngaji nggak tahu karena kita tinggal jarang ketemu sama Pak D itu. Nggak ada faktor kasihan juga karena beliau juga nggak tahu aktivitas saya.
Pas sakit kita doakan gitu. Tinggal di mana Mas? Saya masih ngontrak di sana. Ngontrak, tuku mah wae. Wah, mau pakai apa bayarnya? Allah tuh maha kaya. Sudah sana, rumahnya Pak D bayarin. Masya, jalannya ada. Dengan Allah, ya Allah. Tadi 12 rakaat Allah buatkan rumah di surga. Lah kalau belum punya rumah bagaimana? Paling enggak kita sudah punya rumah tiap hari di surga. Ya Bu. Dengan apa? 12 rakaat sholat duha. Apalagi yang menantu ibu, anak ibu masih jadi kontraktor, mah doain ya biar tahun ini punya rumah, bosen ngontrak, dek sholat duha 2 rakaat. Rumah di surga dapat 1. Insya Allah rumah di dunia nanti ngikuti. Memang saya perlu waktu, mohon maaf lama sekali, 7 tahun, 8 tahun baru punya rumah, gak apa-apa. Rumah saya mewah, mepet sawah, alhamdulillah gitu ya, luasnya 204 meter. Sekarang jadi lantai 2 jadi santri tinggal di atas sana, saya di bawah. Alhamdulillah qadarullah. Masya Allah. Nah itu Bu, keutamaan duha. Lah kalau sholat aja sayang, padahal kita butuh sangu akhirat kita yang banyak. Maka dari itu kita akan berzikir dan berdoa. Sekarang jam 11, saya kan akadnya 1,5 jam. Mulai jam 10 selesai 11:30 nggak Bu? Nah sekarang jam 11 kita zikir setengah jam. Tapi kalau zikirnya kelamaan dong ngantuk Bu. Ini kelihatan nih jam-jam tidur qailullah. Ini saya kalau di kami di Majelis 2 ada buku seperti ini namanya. Yang tahu ya, ini buku kumpulan Majelis 2. Ini orang-orang pengurusnya pada foto-foto di sini biar dikenal. Ini punyanya Arido, Majelis 2 Arido. Ini sudah 12 tahun. Dari 2010 alhamdulillah mengadakan. Ada udah 12 tahun, ada yang 10 tahun istiqomah dan semuanya rata-rata ibu-ibu memang. Yang mau jemput anak sekolah, nunggu pulang, atau beliau sudah pensiun, nggak ada kegiatan, bergantian dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid yang mau ngunduh saja. Bukunya seperti ini. Di sini ada doa yang sangat difavoritkan, yaitu doa lunas hutang. Ada di sini. Nanti utangnya segede gunung Uhud pun ada di sini dalilnya. Di sini isinya Bu, masya Allah, daftar isinya ini kita yang buat ya. Isinya memang di sini komplit doa-doa sampai surat-surat yang dibaca. Ini hakikatnya al-maksurat atau doa ru'yah, ayat kursi, air surah al-Baqarah, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, baca Fatihah untuk doa. Karena itu mohon izin ini 1/3 aja, 1/2 dulu. Nah, Bu, ini lembaran-lembaran contohnya, rangkuman dari buku ini. Monggo Mas, 1/2 aja nggih, khususnya ibu-ibu. Bapak-bapak sudah hafal, rata-rata bapak-bapak sudah hafal. Nggih. Ya, udah hafal. Itu bukan bacaan Arabnya, itu hanya panduan yang mau dibaca. Termasuk kalau mau umroh bingung, jenengan nunggu waktu sholat, sudah baca ini saja. Pertama di Majelis 2 itu biasanya Pak Nurdin mohon izin, kita setelah sholat duha baca Asmaul Husna kayak tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ila akhiri 99 tadi. Apa manfaatnya? Kata Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Muslim, siapa orang yang membaca Asmaul Husna, maka Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Membaca dan mengamalkannya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maaf Bu, juga ada banyak ya, karena kemarin saya diminta, namun saya masih bingung nih, ini masih perkenalan, mudah-mudahan perkenalan. Contohnya seperti itu Pak Nurdin, dipoto dibagikan. Setelah Asmaul Husna kita baca suratul Fatihah, karena Fatihah untuk kebutuhan seluruh manusia. Jadi hakikatnya suratul Fatihah itu sebagai doa untuk kebutuhan seluruh umat manusia hajat. Kenapa sholat nggak sah tanpa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah pertama kita baca untuk sahibul bait, rumah tempat yang ketempatan, supaya rumahnya berkah, nggak jauh, nggak ada musibah, nggak ada bencana, sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah kedua biasanya untuk mendoakan orang tua. Bu, orang tua tuh senang. Yang di alam kubur sana itu al-waladun soleh yad'ulahu, doa anak soleh yang mendoakan itu masya Allah sampai untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia tuh doa kita, karena kita bingung. Allah maghfir lahu udah, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allah maghfir laha sudah, Allah maghfirli wali walidayya sudah. Kita pengen bacakan juga Al-Quran suratul Fatihah biar alam kuburnya terang benderang, lapang, bahagia di alam sana, alam kuburnya. Bagi yang nggak percaya alam kubur, monggo yang berani duluan, saya belakangan. Alam kubur tuh ada, alam kubur tuh ada. Bagi yang nggak percaya silakan coba saja. Berani, saya belum berani. Al-Fatihah yang ketiga kita baca buat doain suami. Ya, suami ibu didoain, yang kerja, yang usaha. Bapak doain istrinya, apalagi istrinya hobi belanja, ekstra didoain itu Pak. Masya Allah.
hobi belanja, misalnya belanja apa online misalnya zaman sekarang ya. Di sini enggak lah insya Allah. Paling nanti tawaf di sana di pasar gitu ya. Pada ngantuk kasih minum dulu ya. Oh siap, monggo biar tenaga. Airnya juga bisa nanti dibuka. Betul. Airnya juga bisa dibuka karena nanti tuh ayat ru'yah yang dibaca itu sesungguhnya. Berarti ada yang kesurupan tadi? Enggak juga, enggak akan. Al-Fatihah yang selanjutnya doain anak cucunya, menantunya baca Fatihah. Setelah itu majelisnya baru baca ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, Qulillahu mamalikal mulki tutil mulka man tasya, Al-Imran 26 27. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian doain yang punya acara, kemudian doain yang sakit, yang punya hajat kita doain. Kemudian kita baca doa setelah sholat sunat duha, sujud syukur, baru tausiah dilengkapi dengan sedekah. Biasanya di majelisnya begitu. Itu adalah majelis doa. Nah, zikir kita tadi zikir kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu yang dirahmati Allah, saya punya santri yang yatim ada 17 anak. Alhamdulillah, yang piatu ada 3 anak, sisanya duafa. Yang mau nitip doa sakit, tulis saja namanya, Ustadz Andres. Ini ada yang sakit saudara saya, tulis namanya aja, saya bawa pulang, nanti sore insya Allah kita doakan bersama anak santri kami di pondok. Alhamdulillah. Sambil beredar Nah, ada pertanyaan seputar resep keikhlasan yang ringan dan tujuan hidup kita manusia, ridho Allah, surga Allah, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Termasuk cahaya ikhlas itu kita harus enteng dalam melakukan amal soleh. Yang kedua, tidak ingin dilihat orang. Yang ketiga, kita baca doa tadi supaya terjaga keikhlasan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnik ibadatik. Itu cahaya keikhlasan yang pelan-pelan akan Allah pancarkan kepada kita dari keikhlasan kita ibadah hanya karena Allah, karena kita sudah bersaksi sesungguhnya sholat kita, hidup kita, ibadah kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya kita zikir karena ini majelis zikir dan doa. Surat Al-Fatihah bisa ya, Bu? Bisa. Yang kedua ayat kursi bisa, Bu? Bisa. Akhir surah Al-Baqarah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian yang Al-Imran 26 27 ini belum familiar biasanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Pernah dengar ayat itu? Itu nanti itu kita baca. Bagi yang belum hafal, amini mawon. Amin ya Allah, amin. Itu. Ya kalau bisa ikut terus, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah itu kita sedekah doa. Ada yang sakit, ditulis namanya, taruh di sini di depan. Ada yang punya hajat, ya kita doain hajatnya. Kalau enggak, kalau malu, ya sebut dalam hati saja. Khususnya kita baca Fatihah spesial biar bisa nular ke kita yang belum umroh, kita doain jamaah umroh ini. Jadi setelah nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, kita bacakan doa suratul Fatihah untuk kemudahan keberangkatan ibadah ke tanah suci sana. Pinter mati Allah, modal ke tanah suci itu cuma 2 jane modalnya kalau udah mau ibadah sana ya. 1, bawa 3 koper sabar. Beneran. Sabarnya nggak bisa sekoper, nggak bisa. Bawa 3 koper sabar. Bawaannya kan 2 koper Mas ya? Salah. Bawaan mah 3 koper. Apa yang ketiga? Sabar. Dan sabarnya 3 koper, Pak. Karena apa? Ujian terberat tuh ya ibadah di sana. Bawa sabarnya 3 koper pokoknya. Kalau ditanya, sing sabar Bu 3 koper. Makan ngantri, toilet apa? Lift ngantri, mau turun ke masjid, mau sholat antri, rebutan loh nanti di lift itu. Jangan salah. Udah ada yang bawa makanan masuk lift, nggak mau ngalah. Kita buru-buru mau ke masjid. Nah itu ujiannya tuh biasanya mau ke masjid di lift itu. Kalau ada yang di lift nggak sabaran, turun penuh, naik penuh, kita diri aja. Sabarnya 3 koper saya. Kasih tahu kalau ada yang nguring-nguring di sana Mas, Pak, sabarnya 3 koper. Yang kedua bekalnya apa? Istighfar dan sholawat sudah. Supaya nggak dibalas Allah kalau kita suka nyembunyiin sendal teman kita, biar nggak ditegur Allah di sini sendalnya hilang, banyakin istighfar yang banyak. Kita di sini gampang memarahin orang supaya di sana nggak dimarahin orang, istighfar yang banyak.
Ada loh Bu, teman saya sendiri, guru ngaji juga, di depan Ka'bah itu dimarah-marahin. Dan ternyata Ustaz punya Ustaz dia gampang marah. Baru sadar di sana itu. Masya Allah, istighfar dan sholawat sudah. Bacaan lain ya di buku baca aja. Tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Semua ada kuncinya. Tanah suci kuncinya tadi istighfar dan sholawat. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia, masjid suci. Supaya kita nggak kotor, istighfar. Makanya bersihkan dari sekarang. Apa Mas? Sabarnya berapa koper? 3 koper. Apa yang kedua bekalnya? Istighfar dan sholawat. Itu aja. Insya Allah mabrur, mabrurah, makbullah doa-doanya. Namun supaya ingat pesan kita ini, kita doain baca Fatihah ini bareng-bareng di sini. Sudah kebagian minumannya? Ini kalau ada yang beredar nggak kondusif biasanya. Ustaz minum dulu. Oke, alhamdulillah. Oke, syukuran. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi pagi udah kopi, tadi pengajian sebelumnya teh, ini sekarang. Waduh, inilah yang Ustadz tuh kenapa lemu-lemu, korban makanan, korban minuman. Senin Kemis sudah puasa tapi nggak tahu badannya melar aja ini, Masya Allah. Nah, sepenting sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Benar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ada, tadi saya sudah sampaikan. Mari kita baca suratul Fatihah untuk rumah dakwah ini, untuk tempat ini, agar tempat ini berkah, bercahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang senantiasa diisi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang jauh dari bala dan musibah, rumah yang bisa bersaksi di akhirat sebagai tempat ibadah. Liridoi ta'ala bi barakatimul Quran fi hadzal bait, untuk tempat ini, rumah ini, keluarga besar Bapak Nuruddin, anak cucu menantunya, keluarganya, dan semua yang hadir di rumah ini bi barakatimul Quran. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya zikir dan doa kita untuk orang tua kita, sebut nama bapak ibunya. Orang Jawa tuh mantep kalau mendoakan orang tuanya disebut namanya. Monggo Bapak Ibu, al-waladun sholeh yad'ulahu, doa anak yang soleh soleha, doa yang sampai untuk orang tuanya. Sebut nama bapak ibunya yang masih sehat maupun yang sudah wafat, mereka menanti-nanti doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya Allah, jadikan orang tua kami, mertua kami yang masih hidup selalu Engkau karuniakan keadaan yang sehat, sehat walafiat, panjang umur, sergap semangat taat, istiqomah ibadah, agar akhir hayat orang tua kami mudah husnul khatimah. Ya Allah, jadikan orang tua kami, mertua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi alam kuburnya ya Allah, jauhkan, hilangkan, angkat dari segala macam siksa kubur. Jika sedang disiksa karena banyaknya dosa, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Angkat ruhnya dan kumpulkan ruhnya bersama ruhnya orang-orang soleh solehah yang Kau istirahatkan di tempat terbaik sambil menunggu datangnya kiamat ya Allah. Mari Bu jamaah kita doakan orang tua dan mertua kita dengan doa kita, doa anak soleh solehah. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk orang tua dan mertua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat untuk mendoakan keluarga dan pasangan hidup kita. Ibu, jamaah sebut nama keluarganya, Bu, Pak, sebut nama keluarganya. Suami ibu sebut nama suaminya, Bu, istrinya Pak, didoakan. Insya Allah doa suami istri yang soleh soleha, yang tulus ikhlas mendoakan suaminya, istrinya akan mudah diijabah dan merubah keadaan keluarga, dapat merubah keadaan pasangan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Sebut namanya, pekerjaannya, usahanya, ikhtiarnya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kami orangnya soleh, soleha. Keluarga kami orangnya sergap semangat taat, istiqomah ibadah. Keluarga kami jauhkan dari bala, musibah dan susah. Keluarga kami tambahkan rezekinya dengan rezekimu yang halal berkah untuk ibadah. Keluarga kami izinkan, takdirkan, undang bisa merasakan ibadah ke Mekah, Madinah. Keluarga kami selamat di dunia dan selamat di akhirat nantinya semuanya, ya Allah. Khususnya pasangan hidup kami, jadikan suami kami suami yang soleh, istri kami istri yang soleha, suami istri yang sergap semangat ibadah, suami istri yang senang sholat berjamaah di masjid, suami istri yang teliti, teladan, tanggung jawab menyelamatkan keluarganya dunia akhirat, ya Allah. Suami istri yang kau mudahkan dalam menjemput rezekimu yang halal berkah untuk kebutuhan keluarganya, mudahkan ya Allah. Dan jadikan pasangan hidup kami, suami istri kami, pasangan yang selalu setia hanya untuk anak dan keluarganya selalu, ya Allah. Mari kita doakan keluarga kita, suami, ibu, istri, bapak, dengan doa dari Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami menjadi penyejuk, pembahagia hati kami, ya Allah. Dan jadikan para suami pemimpin keluarga yang baik, pemimpin bagi orang-orang bertakwa, ya Allah. Liridhoi ta'ala bibarokati umul Quran untuk keluarga kita dan pasangan hidup kita. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah doa orang sebanyak ini dapat merubah keluarga kita, merubah keadaan pasangan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya Al-Fatihah sebagai doa, Al-Fatihah sebagai doa untuk mendoakan anak-anak kita. Ibu sebut nama anak-anaknya, cucunya, menantunya. Bapak sebut nama anak-anaknya, cucunya, menantunya. Bayangkan wajahnya, sebut juga cita-citanya bila tahu. Ingat doa orang tua 3 kali lipat lebih hebat daripada doa siapapun di dunia ini. Doa orang tua, kata Rasulullah, doa yang sangat-sangat mudah diijabah. Sebut nama anak-anaknya, cucunya, menantunya, belajarnya, sekolahnya, pekerjaannya, usahanya, didoakan sekalian. Insya Allah doa di majelis doa yang mudah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, jadikan semua anak-anak kami, cucu, menantu, dan keturunan-keturunan kami ini, ya Allah, selalu Kau jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha.
Anak-anak kami selalu sehat, sehat lahir batinnya, panjang umur, selamat dimanapun berada aktivitasnya, selamat ya Allah. Jadikan anak-anak kami menyejukkan, membahagiakan hati kami, orang tuanya ini ya Allah. Jadikan anak-anak cucu menantu kami selalu taat berbakti, nuruti nasihat-nasihat kami hingga mereka dewasa dan sukses nanti selalu berbakti ya Allah. Jadikan anak-anak kami Engkau lindungi dari kecanduan HP, kecanduan game. Jauhkan dari lingkungan pergaulan yang keji, yang tercela, yang merusak masa depannya. Jauhkan ya Allah. Jadikan anak-anak kami nasibnya lebih baik daripada kami, rezeki-rezekinya pun lebih banyak daripada kami, masa depan dan cita-citanya mudah diraih ya Allah. Dan jadikan anak cucu menantu kami jalan surga kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Diridhoi ta'ala, bibarokati umul Quran, untuk semua anak-anak kita, cucu menantu kita dimanapun berada, untuk tambah kesehatannya, keselamatannya, kemudahannya belajar, kemudahannya kerja dan usaha, dan jadi anak yang soleh soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah berkah didoakan orang sebanyak ini, anak-anak kita dalam pertolongan, perlindungan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir suratul Fatihahnya buat majelis ini, majelis rumah dakwah, buat jamaah umroh, apa namanya? Pelangi Travel. Semoga selama hadir di majelis ini Allah karuniakan kita hidayah, rahmat, taufik, inayah. Sepulang dari sini yang umroh dan semua kita yang ngaji, sepulang dari sini Allah mudahkan kita tiap malam bangun malam sholat tahajud. Allah mudahkan berkah di majelis ini. Sepulang dari sini Allah istiqomahkan kita 5 waktu tepat waktu, senang berjamaah di masjid. Allah mudahkan kita rutin setiap pagi sholat sunat duha. Allah mudahkan kita senang bertadarus Quran. Allah mudahkan kita bisa istiqomah sedekah sekemampuan kita, sehingga berkah ibadah-ibadah kita ini Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berkah ibadah kita, anak keturunan kita soleh soleha. Berkah ibadah kita Allah mudahkan kita bisa diundang dengan mudah ke tanah suci Mekah Madinah. Yang diundang Pelangi Travel ini semuanya dimudahkan, umrohnya makbul, doa-doanya semuanya diijabah, pulang jadi orang-orang yang istiqomah soleh dan soleha. Dan ya Allah mudahkan kita berkah doa majelis zikir di majelis rumah dakwah ini, Allah mudahkan kita meraih gelar wafat yang susah, yaitu wafat husnul khatimah. Dan Allah kumpulkan kita nanti semua dalam taman-taman surganya Allah, dalam bendera rumah dakwah di Jogja ini. Diridhoi ta'ala, dibarokati mulkun, untuk semua jamaah yang hadir di sini, untuk hajat-hajatnya, cita-citanya, untuk doa-doanya, untuk tambah kuat iman Islamnya dan istiqomah ibadah, istiqomah ngajinya. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambung ayat
ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Diangkat tangannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad As-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن ya Allah. Sayangi kami, bimbing langkah hidup kami dengan cahaya Al-Quran ini ya Allah. Jadikan Quran yang kami baca ini penerang di hati, jiwa dan pikiran kami ya Allah. Jadikan Quran yang kami baca sebagai zikir mengingat-Mu ya Allah. Jadikan Quran yang kami baca tambahan penerang di alam kubur kami nanti ya Allah. Jadikan Quran yang kami baca setiap huruf pahala dan seluruh kebaikan bagi kami ya Allah. Jadikan Quran yang kami baca pemberkah majelis rumah dakwah ini, pemberkah tempat ini dan pemberkah semua yang hadir di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Diminum airnya, ini ada air doa. Air itu merekam bacaan Quran. Mangga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Hubungan rahmati Allah. Ini yang tadi dibaca Fatihah, ayat kursi Al-Ikhlas sama Falaq An-Nas bisa dibaca saat tahajud. Ada yang sakit anggota keluarganya, cari air putih di aqua. Sudah zuhur azan? Allah cepat sekali. Nah, dibacakan di dekat-dekatnya. Insya Allah jadi terapi penyembuh. Buktikan saja.
Anaknya ngeyelan, susah dididik, dinasehati. Ibu tahajud, ibu duha, air putihnya didekatkan, bacakan.